Saudara-saudari terkasih, ada saudara yang bertanya kepada saya tentang apa yang dimaksud dari surat Santo Petrus yang kedua, bab 1 ayat 5 sampai 7. Dan karena ini cukup panjang, saya mengatakan, oke lah, baik, saya renungkan saja dan besok saya buatkan renungan, hasil renungan saya itu. Bunyinya seperti ini. Justru karena itulah kamu harus bersungguh-sungguh menambahkan pada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara. Dan kasih kepada saudara-saudara kemudian kasih kepada semua orang. 2 Petrus 1, 5, 7. Itu adalah sebuah nasihat sekaligus bimbingan supaya dalam beriman orang tidak menjadi munafik, orang juga tidak menjadi terlalu keras sampai melupakan yang penting. Semuanya penting, tetapi harus disatukan. Yang satu mendasari yang lain. Tidak bisa diabaikan. Kepada iman harus ditambahkan pengetahuan. Soalnya kalau iman saja tanpa pengetahuan menjadi iman yang buta. Nah, itu juga berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada iman yang tidak didukung dengan pengetahuan. Kita semua tahulah orang-orang beriman itu yang katanya beriman tetapi tanpa pengetahuan, lalu malah membunuh yang lain, lalu malah mencap yang lain, tidak beriman dan sebagainya. Iman harus ditambahi pengetahuan. Kalau dalam bahasa teologinya, fides quaerent intellectum, faith seeking understanding. Iman yang kemudian mempertanyakan diri dan menggali supaya imannya bukan iman yang buta, tapi ada dasar-dasar yang common sense juga. Dan di dalam pengetahuan itu harus juga ditambahkan penguasaan diri. Karena kalau kita sudah tahu banyak, terus mau mengetahui, akhirnya kita hanya mengandalkan akal budi kita. Itu juga tidak bagus. Sehingga iman justru kurang peranannya. Bahkan akhirnya banyak yang kemudian, sudahlah, ateisme mengalir dari keyakinan yang terlalu besar terhadap pengetahuan. Di dalam pengetahuan itu tidak ada penguasaan diri. Maka kepada iman ditambahkan pengetahuan, tetapi kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Supaya tahu di mana batas-batasnya. Tidak semuanya bisa kita mengerti dengan akal budi dan pengetahuan. Ada yang juga dari iman. Nah, itu ada keseimbangan. Nah, di dalam penguasaan diri itu harus ditambahkan kebajikan. Jangan hanya karena mau menguasai diri lalu tidak buat apa-apa. Tidak buat kebajikan kepada siapa-siapa. Itu juga masalah. Ya. Dan di dalam kebajikan itu ditambahkan ketekunan. Segala sesuatu yang baik harus ditekuni. Dan dengan ditekuni justru menghasilkan buah yang berlimpah. Dan di dalam ketekunan itu kita boleh tekun, tetapi dasarnya adalah kasih kepada saudara. Itu sebagai muara. Jadi iman kita akhirnya bermuara pada kasih kepada saudara-saudara kita. Dan kasih kepada saudara-saudara kita akhirnya kasih kepada semua orang. Itulah yang disebut dengan keselamatan. Hidup berdasarkan kasih kepada semua orang. Tetapi bukan hanya sekedar kasih saja. Tetapi kasih yang didasari pada iman. Iman yang diperkaya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang tahu batas, di mana pengetahuan harus membatasi diri. Ada yang harus didasari oleh iman, ada yang didasari oleh pengetahuan.
Kemudian itu harus mengalir dalam kebajikan kepada sesama. Dan dasarnya adalah kasih. Dengan cara itu, kita akan terhindar dari beriman secara buta. Tetapi juga akan terhindar dengan yang penting baik. Beriman atau tidak beriman, tidak masalah. Yang penting baik. Itu humanisme. Tetap masih kurang. Yang sempurna adalah karena iman. Saya mengetahui banyak hal, karena berdasarkan iman itu ada inspirasi Roh Kudus, dan kemudian saya berbuat baik. Sehingga berbuat baik karena saya percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah baik dulu kepada saya. Jauh lebih kuat motivasinya dan tidak gampang goyah ketika kebaikan-kebaikan kita tidak ditanggapi sebagaimana yang kita harapkan. Disitulah Santo Petrus ingin kita semua menjadi teladan. Supaya kalau kita memberi kesaksian, orang akhirnya sampai kepada Tuhan. Ini orang kok baik sekali ya, penuh kasih. Ada apa? Dan kemudian orang meneliti, oh karena dia percaya kepada Tuhan. Oh karena Kristus sudah lebih baik, berbuat baik lebih dulu kepadanya. Oh kebaikannya adalah sebagai tanda syukur, maka dia berbuat baik. Dan karena itu kebaikannya sungguh-sungguh tulus, kebaikannya sungguh-sungguh murni, dan kebaikannya sungguh-sungguh menggetarkan hati banyak orang. Dan itulah kesaksian yang benar. Maka Rasul Petrus sungguh-sungguh memberi pedoman sekaligus nasihat, sekaligus tuntunan. Beriman, dalam iman ditambahkan pengetahuan. Dalam pengetahuan itu ditambahkan tahu batas sampai di mana. Dan itu harus ada kebajikan, karena itu yang akan dirasakan oleh orang lain. Dan kebajikan itu mengalir pada kasih kepada saudara-saudara. Dan akhirnya tidak boleh hanya kepada saudaranya saja, tetapi kepada semua orang. Itu juga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Apa lebihnya kamu kalau baik hati kepada saudaramu saja, orang jahat pun berbuat demikian. Karena itu kita diminta ujung-ujungnya baik hati, kasih, penuh kasih kepada siapa saja, termasuk kasihilah musuh-musuhmu. Tetapi ada tahap-tahapnya, supaya bukan hanya kasih saja, humanisme, tetapi ada dasar imannya. Tidak hanya beriman saja, tapi bijaksana juga, tahu batas juga, sehingga kita tidak tersesat kalau hanya mengandalkan akal budi saja. Surat Rasul Petrus yang kedua, bab 1 ayat 5 sampai dengan 7 ini sangat baik untuk menjadi pedoman bagi kita. Supaya kita tidak menyimpang dalam beriman, tetapi sungguh-sungguh juga dalam beriman mengalir pada perbuatan. Tidak tersesat karena hanya mengikuti iman tanpa ada pengetahuannya, tetapi juga iman kita tidak munafik karena hanya beriman saja, tidak nampak dalam kasih kepada saudara-saudara. Firman Tuhan ini sangat baik, bisa menjadi pedoman bagi kita dalam hidup bersama maupun dalam menghayati iman kita. Mari kita terus jangan berhenti belajar, supaya iman kita makin kaya oleh pengetahuan. Pengetahuan kita makin membuat kita bijaksana, dan seluruhnya akhirnya nampak dalam kasih kepada saudara-saudari kita. Tuhan memberkati.